Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني رحمكم الله، beliau berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan yang mana yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jal? Qala, beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu melaksanakan as-salah pada waktunya. Qultu, aku bertanya, summa ay, kemudian apa lagi? Qala summa birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, jawab beliau. Qultu, aku bertanya, summa ay, kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab, summa jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna, beliau telah menceritakannya kepadaku, walau istazadtuhu lazadani, kalau seandainya aku minta tambahan, niscaya beliau akan menambahku. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini sahih, bisa dilihat dalam Al-Ihwa nomor hadis 1198. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pada kitab kitab Mawaqit as-Shalah, bab fadli shalah di waktiha. Demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya pada kitab Al-Iman. Nomor hadis 137, 138, 139 dan 140. Nah, jadi hadis ini juga muttafaqun alaih. Dalam hadis ini menunjukkan betapa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, memiliki tempat yang tinggi dalam Islam, termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
sehingga dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad pada bab firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kita lihat urutan hadis ini. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Amalan yang mana sangat dicintai oleh Allah azza wa jalla? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Nah, salat pada waktunya. Kemudian selanjutnya kemudian apa? Summa birrul walidain. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Kata beliau, summa jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Nah, urutan ini menunjukkan tingkat keutamaan. Karena beliau menyebutkan summa birrul walidain, summa al-jihadu fi sabilillah. Nah, kata summa ini menunjukkan alat tertib, menunjukkan urutan. Nah, dan juga menunjukkan kepada makna as-sarahi, yakni rentang waktu. Jadi yang pertama adalah as-shalah pada waktunya. Kemudian yang kedua, dalam hal tingkatan, di bawah as-shalah di awal waktu atau pada waktunya, adalah birrul walidain. Setelah birrul walidain, yaitu jihad fi sabilillah. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari bahwa kesimpulan jawaban para ulama terhadap hadis yang seperti ini, yang menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan amal yang dicintai oleh Allah. Nah, demikian pula hadis yang selainnya yang semakna dengan ini, bahwa perbedaan keutamaan amal yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam ini sesuai dengan ikhtilaf as-sa'ilin, perbedaan orang yang bertanya. Perbedaan orang yang bertanya. Nah, jadi perbedaan keutamaan amal itu karena perbedaan orang yang bertanya. Perbedaan orang yang bertanya, naam, ini dilihat dari sisi kebutuhan mereka. Nah, kata beliau menjawab, masing-masingnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masingnya. Kemudian bisa pula yang dilihat perbedaan ini dari sisi motivasi mereka dalam bertanya. Maka masing-masingnya dijawab sesuai dengan motivasinya. Atau bisa pula dilihat dari sisi jawaban yang sesuai dengan mereka. Maka masing-masing diberi jawaban yang sesuai dengan mereka. Nah, atau sebab-sebab yang lain, al-muhim, perbedaan penanya menyebabkan perbedaan jawaban tentang amalan yang paling utama. Nah, faktornya telah kita sebutkan, bisa jadi karena melihat kepada kebutuhan mereka atau motivasi mereka, atau jawaban yang sesuai dengan keadaan mereka.
atau yang lainnya. Baik. Atau kata Al-Hafidz, dikemungkinkan pula bahwa ini sesuai dengan perbedaan waktu. Jadi perbedaan keutamaan amal sesuai dengan perbedaan waktunya. Nah, seperti di awal Islam, amalan jihad fi sabilillah adalah amalan yang sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di awal Islam, Al-Islam itu tegak, Al-Islam itu kokoh dengan adanya jihad fi sabilillah. Nah, maka amalan jihad sangat diinginkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Islam dibanding amalan-amalan yang lainnya. Nah, dan ini bisa kita lihat bagaimana tarikh pensyariatan jihad fi sabilillah. Disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Rasulullah SAW pindah ke Al-Madinah. Sementara syariat-syariat yang lain datangnya adalah belakangan setelah pensyariatan al-jihad. Baik. Demikian pula misalnya masalah as-salat. As-salat banyak dalil yang menunjukkan adalah amalan yang jauh lebih utama dan dicintai oleh Allah dibanding amalan sedekah. Tetapi pada waktu tertentu amalan sedekah bisa lebih utama daripada amalan salat. Contohnya ketika sedekah terhadap orang yang tertimpa oleh musibah dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan dia bangkrut, tidak punya apa-apa. Maka sedekah terhadap orang yang sangat membutuhkan, yang tertimpa oleh musibah, itu utama. Nah, jauh lebih utama dibanding amalan-amalan yang lainnya termasuk salat. Karena yang dibutuhkan pada waktu ini adalah as-sadaqah. Coba misalnya ada seorang yang tertimpa oleh musibah, kemudian tidak dibantu dengan sedekah. Tapi kita sudahlah, kita sholat saja. Amal khair sholat itu. Ya. Tapi yang dibutuhkan oleh orang yang tertimpa musibah, apakah sedekah atau sholat? Tentunya sedekah yang dia butuhkan. Nah, apalagi kalau dia jatuh dalam keadaan iflas, yakni bangkrut, tidak punya apa-apa, maka dia membutuhkan kepada as-sadaqah. Baik. Jadi bisa keutamaan amal ini sesuai dengan perbedaan waktunya. Al-muhim dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW adanya tingkatan amal. Yang pertama beliau sebutkan adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Nah, yang dimaksud as-salat ala waktiha, salat pada waktunya, yaitu salat fi awal waktiha, salat pada awal waktunya. Nah, salat pada awal waktu tentunya lebih utama dibanding salat di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Karena di dalamnya terdapat al-musabaqah ilal khair, bersegera kepada kebaikan. Nah, bersegera kepada kebaikan dan juga kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih utama, salat di pertengahan waktu atau di akhir waktu? Al-jawab, di pertengahan waktu dibanding di akhir waktu. Karena di pertengahan waktu
Naam, tentunya mengandung nilai lebih bersegera pada kebaikan dibanding yang di akhir waktu. Nah, bolehkah seorang mengakhirkan salatnya sampai pertengahan waktu? Bahkan sebahagian sampai akhir waktu? Siapa yang jawab? Boleh? Salahuddin, apa jawabannya? Maksudnya tergantung keadaan bagaimana? Baik. Siapa yang jawab? Ahmad. Bolehkah mengakhirkan sholat sampai pertengahan waktu dan bahkan di akhir waktu? Kalau secara masalah dia diperintah, artinya bila pada suatu keadaan tertentu boleh mungkin seperti kalau naikkan itu taklim, mungkin karena ada bentuk sisi atau mungkin yang seperti solusi yang kalau waktu panas waktu dulu boleh. Jawabannya tergantung orang yang sholat, laki atau perempuan. Kalau yang sholat laki-laki, dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat apa? Fil jamaah, bersama manusia di masjid. Nah, maka bagi laki-laki yang memiliki uzur, terlepas dari sholat al-jamaah fil masjid, yang selalu atau kebanyakan waktu sering dilakukan di awal waktu. Naam, bagi yang punya uzur, boleh saja dia mengakhirkan sampai pertengahan waktu atau di akhir waktu. Adapun yang tidak punya uzur, yakni uzur yang syar'i yang membolehkan dia untuk meninggalkan al-jamaah, bagi yang tidak punya uzur ini, maka dia punya kewajiban sholat berjamaah di masjid yang seringnya dilakukan di awal waktu. Nah, yaitu setelah al-azan, kemudian ada rentang waktu yang sedikit, 10 menit, 15 menit untuk menanti orang yang wudu atau orang yang melaksanakan sholat sunnah, dan seterusnya. Kemudian datang imam rawatib yang selalu melaksanakan sholat bersama kaum muslimin di masjid secara berjamaah. Maka bagi kaum lelaki wajib untuk datang ke masjid sholat berjamaah, karena adillah yang cukup banyak tentang kewajiban sholat berjamaah. Sampai Rasulullah SAW ingin membakar orang yang meninggalkan sholat jamaah, membakar rumah orang yang meninggalkan sholat al-jamaah. Nah, jadi kalau dia punya uzur syar'i, memiliki uzur syar'i, boleh dia mengakhirkan sampai pertengahan waktu atau di akhir waktu. Bukan berarti orang yang meninggalkan sholatul jamaah bahwa sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya sah tetapi disertai dengan dosa. Sholatnya sah tapi disertai dengan dosa karena dia meninggalkan sholat al-jamaah. Nah, maka boleh dia mengakhirkan sampai pertengahan waktu atau di akhir waktu. Tapi bagi yang tidak punya uzur, mendapatkan dosa. Baik. Sedangkan bagi wanita, boleh dia sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Sebab wanita tidak ada kewajiban melaksanakan sholat al-jamaah. Tapi mana yang lebih utama? Tentunya di awal waktu. Nah, sebagaimana yang datang dalam sebahagian riwayat mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya. Nah,
Apa hukumnya salat apa hukumnya salat pada waktunya? Salat pada waktunya. Abdul Ghaffar. Rukun atau syarat? Nah, syarat sahnya salat. Bukan saja as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya ini. Naam, hanya perkara mustahab. Tapi bahkan salat pada waktunya adalah syarat sahnya salat. Kenapa kita tidak sebutkan rukun? Abdul Ghaffar? Karena masuknya waktu bukan bahagian dari salat. Tapi kalau seandainya seorang salat di luar waktu tidak sah. Salat di luar waktu tidak sah, maka berarti ini adalah syarat bukan rukun. Maka disebut salat pada waktunya adalah syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Apabila seorang salat di luar waktu, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi ini adalah perkara yang wajib, bahkan syarat sahnya salat. Baik. Oleh karena itu, seorang yang sudah berada di akhir waktu dan tidak tersisa antaranya dan antara waktu menunaikan salat kecuali hanya sekadar dia bisa melaksanakan salat tersebut, maka pada waktu yang seperti ini dia wajib melaksanakannya pada waktu tersebut. Kalau dia tinggalkan maka dia berdosa, walaupun dia punya uzur syar'i untuk mengakhirkan salatnya sampai pada batas waktu itu. Nah, sampai pada batas waktu itu. Misalnya, seorang yang tertidur dari salatnya sehingga dia tidak melaksanakan salat pada awal waktu, pertengahan waktu, sampai di akhir waktu. Dan bahkan sampai pada akhir waktu yang dia tidak bisa menunaikan salat kecuali pada waktu itu saja. Karena kalau lewat dari waktu itu akan keluar waktu salat yang dia belum tunaikan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, orang yang punya uzur sekalipun untuk mengakhirkan salat sampai pada akhir waktunya, tapi kalau batas waktu itu cukup hanya untuk menunaikan salat itu saja, tidak bisa dia tunda lagi, maka pada waktu itu juga dia harus melaksanakannya. Nah, karena kalau dia tunda akan keluar waktunya. Baik itu bagi lelaki ataupun bagi wanita. Nah, maka orang yang lalai pada waktu yang sempit seperti ini dari melaksanakan as-shalah, kemudian dia meninggal, maka dia mendapatkan dosa. Sebab apa? Sebab dia lalai dari melaksanakan sholat, sementara waktunya tidak tersisa kecuali hanya sekedar dia bisa melaksanakan sholat itu. Kenapa masih dia tunda? Maka dia berdosa. Nah, berbeda dengan orang yang meninggal di pertengahan waktu atau di akhir waktu, yang waktunya masih lapang untuk dia bisa melaksanakan sholat. Nah, kalau dia meninggal, maka dia tidak berdosa. Sebab apa? Di sana tidak ada al-ihmal, tidak ada pengabaian, tidak ada kelalaian, karena waktunya masih lapang. Nah, maka yang seperti ini adalah mendapatkan dosa apabila dia mengabaikannya. Nah, apabila waktunya telah sempit. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-wajibul muqayyad dan al-wajib al-muwassa'. Ada kewajiban yang masih lapang waktunya dan ada pula kewajiban yang sudah sempit waktunya. Baik. Dan ini bukan saja terkait dengan masalah salat sungguhnya, tapi juga bagi amalan-amalan yang lain. Seperti puasa. Puasa, seorang yang seharusnya mengqadha puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan di tahun lalu,
Kemudian tidak tersisa antara dia dengan bulan Ramadan yang akan datang ini kecuali hanya beberapa hari yang pas dengan jumlah puasa yang pernah dia tinggalkan. Maka apakah boleh dia masih menunda puasanya, mengganti puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan di tahun lalu? Al-jawab la. Kalau dia tinggalkan berdosa. Sebab apa? Sebab waktunya tidak ada lagi kecuali sekarang. Jumlah hari yang masih tersisa pas sesuai dengan jumlah hutangnya pada tahun lalu. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk menunda. Kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi kelapangan untuknya kecuali dia harus melaksanakan kewajiban itu. Kalau tidak, dia berdosa. Kalau dia meninggal dalam keadaan yang demikian, maka dia mati dalam membawa dosa. Demikian pula misalnya dengan wanita yang haid. Wanita yang haid, dia suci, dan masih punya waktu untuk dia menunaikan sholatnya. Untuk dia menunaikan sholatnya. Di mana waktu itu pas sekedar batas dia bisa menunaikan sholat tersebut. Maka dia harus segera bersuci, mandi, dan kemudian melaksanakan sholat. Tidak boleh dia mengabaikan. Kalau dia mengabaikan, maka ini adalah ihmal yang bisa mendatangkan dosa baginya. Sebab tidak ada waktu lain. Demikian pula dalam masalah puasa. Ketika dia suci dari haidnya, kemudian tidak tertinggal baginya kecuali beberapa hari yang pas dengan jumlah hutangnya yang pernah dia tinggalkan, maka dia harus segera melaksanakan puasa itu dan tidak boleh menundanya. Baik. Kemudian setelah sholat pada waktunya, perkara kedua yang sangat dicintai oleh Allah yaitu birrul walidain. Dan ini yang menjadi tema pembahasan kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya birrul walidain di sini yaitu al-ihsan ilal walidain. Wasilatuhuma wa ada hukukihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian menyambung tali silaturahim dengan keduanya, dan menunaikan hak-hak keduanya. Dan birrul walidain ini seperti yang telah kita sebutkan dalam pelajaran lalu, itu tidak terkait hanya dengan perkara-perkara yang disyariatkan saja atau yang jelas nasnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Baik, bahkan dalam hal-hal yang bersifat al-adah, kebiasaan, selama tidak terdapat di dalamnya maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu dianggap sebagai kebaikan terhadap kedua orang tua, maka yang demikian dianjurkan untuk ditunaikan. Karena itu masuk ke dalam keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Kemudian setelahnya adalah al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah adalah amalan yang besar dan mulia. Di sana terdapat kemanfaatan dunia dan akhirat dalam jihad fi sabilillah. Di antaranya yaitu menjaga negeri kaum muslimin dari orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Kemudian yang lainnya adalah tersebarnya Islam di timur dan barat bumi dengan cara jihad fi sabilillah.
Dan banyak kemanfaatan jihad fisabilillah, baik bagi agama kaum muslimin ataupun dunia kaum muslimin. Di antara kemanfaatan yang lain yaitu mendatangkan kekayaan. Al-jihad fisabilillah mendatangkan kekayaan. Dengan apa datangnya kekayaan itu? Dengan al-ghanaim. Ini harta-harta rampasan perang. Baik. Kemudian pernyataan Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna. Beliau telah menceritakan aku dengan perkara-perkara ini. Ini adalah ta'kid, yakni penguat bahwa beliau benar-benar mendengarkan hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Beliau langsung mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Nah, kemudian kata beliau, walau istazadtuhu lazadani. Kalau seandainya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkan kepadaku. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud bahwa beliau akan menambahkan kepadaku yaitu menambahkan perkara-perkara yang utama dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu kemungkinan. Atau kemungkinan yang lain akan menambahkan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, selain apa yang telah disebutkan di sini. Nah, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil selain apa yang telah disebutkan. Di antaranya, pertama yaitu bahwa dalam hadis ini ada pelajaran mencukupkan diri. Bolehnya mencukupkan diri dengan isyarah yang dipahami, naam, tanpa perlu untuk menerangkannya dengan jelas. Tanpa perlu menerangkannya dengan jelas. Seperti di sini disebutkan au ma'adiyadihi ila dari Abdullah. Abu Amr Asy-Syaibani mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kata beliau, haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Diisyaratkan saja pemilik rumah ini, tapi yang mendengarnya tahu bahwa yang dimaksud siapa? Abdullah bin Mas'ud, karena pemilik rumah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka boleh untuk seorang mencukupkan diri dengan isyarah yang dipahami tanpa harus menerangkan dengan jelas. Nah, bahkan disebutkan dalam pepatah, al-labibu yafhamu bil isyarah wal 'abdu yuqra'u bil 'asa. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu paham dengan isyarat saja. Sedangkan seorang budak tidak akan mengerti kecuali dipukul dengan tongkat. Itu perbedaan seorang yang lebih, seorang yang cerdas, seorang yang pintar dengan seorang budak. Ya, seorang yang cerdas dan pintar diajak bicara, walaupun pembicaraan kita hanya berupa isyarah kepada suatu permasalahan
atau kepada suatu makna yang diinginkan, dia sudah paham. Oh iya, mengerti. Baik. Tapi kalau budak tidak akan jalan kecuali dipukul dengan tongkat. Kalau nggak dipukul nggak jalan. Itu mentalnya mental budak. Allah musta'an. Nah. Baik. Pelajaran lain yang bisa diambil dari hadis ini yaitu berlomba-lombanya as-sahabah radhiyallahu anhum untuk berbuat kebaikan. Dan tingginya semangat mereka untuk mencari amalan-amalan yang saleh. Nah, ini masuk ke dalam bab al-mubadarah ilal khair. Al-mubadarah ilal khair, bersegera kepada kebaikan. Nah, al-musabaqah ilal bir, bersegera kepada kebaikan. Dan ini banyak dalil yang menunjukkan bagaimana as-sahabah radhiyallahu anhum orang-orang yang antusias untuk bersegera kepada kebaikan. Maka kalau ada amalan khair yang dianggap baik tidak dilakukan oleh as-sahabah radhiyallahu anhum, kemudian datang orang belakangan melaksanakannya, maka cukuplah untuk menunjukkan bahwa amalan ini tidak disyariatkan ketika as-sahabah tidak mengamalkannya. Makanya para ulama selalu menyebutkan law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya amalan ini baik, kata mereka, niscaya as-sahabah akan segera melaksanakannya dan mendahului kita. Nah, maka ini tauladan dari as-sahabah radhiyallahu anhum kepada kita semua untuk al-mubadarah ilal khair, bersegera kepada kebaikan. Naam, punya semangat yang tinggi dalam masalah amalan-amalan yang saleh. Baik. Terlebih lagi secara khusus di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, untuk bulan Ramadan beliau adalah manusia yang paling dermawan, lebih dibanding di waktu-waktu yang lainnya. Nah, kana ajwad ma kana fi Ramadan. Beliau sangat dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Nah, dibanding waktu-waktu yang lainnya. Ini termasuk al-mubadarah ilal khair, bersegera kepada kebaikan. Khususnya di waktu-waktu yang mulia seperti ini, yaitu bulan Ramadan. Tapi kebiasaan yang banyak terjadi di kalangan muslimin untuk amalan-amalan saleh, saling menanti dan saling menunggu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, kamu ajalah dulu, nanti saya. Silakan, tafadhal antum dulu. Nah, insyaallah saya nanti. Itu yang terjadi. Wa hadza mukhalif, sungguhnya menyelisih terhadap bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Mereka sangat antusias untuk mencari amalan-amalan yang saleh. Tidak ingin terbelakang dalam hal kebaikan. Tidak zuhud dalam masalah agama. Zuhudnya dalam masalah dunia, bukan kebalikannya. Kebanyakan kita atau kebanyakan kaum muslimin zuhud dalam masalah agama dan tidak zuhud dalam masalah dunia. Nah, kalau dalam masalah dunia cerdas dalam mencari peluang, ya, munculkan ide. Tapi dalam masalah al-amal salihah, masalah akhirat, naam, maka inginnya terbelakang, terlambat sebelum orang lain, terlambat setelah orang lain. Nah, juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu as-sahabah radhiyallahu anhum bertanya tentang
permasalahan-permasalahan yang bermanfaat bagi mereka dalam hal agama mereka. Nah, ini adalah poin penting. Kita lihat bagaimana as-sahabat sangat antusias bertanya dalam masalah-masalah yang manfaat untuk agamanya. Nah, bertanya tentang ini, bertanya tentang itu, kemudian diamalkan. Baik, zuhud dalam bertanya, apalagi dalam keadaan tidak tahu, adalah perkara yang merugikan. Nah, merugikan dan menyebabkan kemunduran seorang dalam masalah agamanya. Sikap diam itu baik, as-sumt wa sukut, perkara yang baik, tapi pada tempatnya. Ada orang yang diam, kalem, masya Allah, sampai dalam masalah agama, nggak mau tanya, diam aja pokoknya. Nah, walaupun dia mendapatkan iskal atau muskilah, diam, karena diam itu baiklah. Apa? Nah, dalam masalah agama hendaknya bertanya. Terlebih lagi kalau tidak mengerti. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui.